Tunggu 3, 2, 1 ya, Nis ya. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita ketahui, Telkom University, kampus kita mempunyai perpustakaan sendiri, yaitu adalah Open Library atau yang biasa kita sebut dengan OPLIB. Di mana OPLIB ini mempunyai website di mana kami sebagai mahasiswa bisa mengakses dan juga mengakses aja ya berarti ya. Mana? Bego anjing. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita ketahui, Telkom University, kampus kita mempunyai eh, perpustakaan sendiri, yaitu adalah Open Library atau yang biasa kita sebut dengan OPLIB. Di mana OPLIB ini sendiri mempunyai website tersendiri, di mana bisa di website itu kita bisa mengakses layanan dan juga katalog-katalog dari si OPLIB ini itu sendiri gitu. Nah, setelah ditelusuri lebih lanjut, tidak semua mahasiswa Telkom University ini itu puas dengan website yang diberikan oleh OPLIB itu sendiri. Oleh karena itu, izinkan kami untuk mempresentasikan tugas kami, yaitu adalah Open Library Redesign. Kelompok PK. Aduh anjing, kelompok PK-nya belum, Cok. Aduh, ulang nggak ya? Iya, kelompok PK-nya, Cok, biar keren. Sorry nih, sorry banget kalau bisa lihat ya. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita ketahui, Telkom University mempunyai perpustakaannya sendiri, yaitu adalah Open Library atau yang biasa kita sebut dengan OPLIB, kita singkat tuh. Di mana OPLIB itu sendiri mempunyai website di mana kita sebagai mahasiswa Telkom University bisa mengakses layanan-layanan dan juga beberapa katalog yang ditawarkan oleh Open Library itu sendiri. Namun, sering berjalannya waktu dan setelah ditelusuri lebih lanjut, tidak semua mahasiswa Telkom University itu puas akan desain dan juga website loh secara keseluruhan dari Open Library itu sendiri. Nah, oleh karena itu, izinkan kami kelompok peneliti keindahan antarmuka untuk mempresentasikan tugas kami yaitu adalah Open Library Design. Sebelum kami memulai ke pembahasannya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri sendiri dengan saya Zakifni Madwiza dengan NIM 103012330023 ditemani oleh rekan saya Muhammad Daniswara Mahardika dengan NIM 103013003336. Pertama-tama, kami sudah mengidentifikasi beberapa problem berdasarkan dari survei yang kami buat terhadap beberapa mahasiswa Telkom University di mana bisa disimpulkan bahwa ada 4 problem utama atau masalah utama dari si website OPLIB itu sendiri. Di mana yang pertama adalah UI UX yang bisa dibilang kurang menarik. Yang kedua adalah navigasi yang tidak to the point. Yang ketiga adalah kurangnya panduan penggunaan untuk beberapa fitur di mana itu lumayan krusial untuk pengguna-pengguna baru gitu. Dan yang terakhir adalah desain yang lumayan ketinggalan zaman. Nah, next adalah tujuan daripada tugas kami ini. Setelah kami sudah mengidentifikasi beberapa masalah yang ada di slide sebelumnya, kami sudah merangkum dan juga membuat beberapa tujuan, yaitu adalah meningkatkan UI UX, lalu menambah panduan penggunaan untuk user-user awam, dan terakhir adalah menyesuaikan desain dengan kebiasaan dari pengguna kita sendiri, pengguna Open Library itu sendiri. Mohon maaf. Nah, untuk kami bisa merealisasikan tujuan-tujuan tersebut, diperlukan beberapa user persona yang di mana user persona ini adalah gambaran beberapa user-user atau pengguna-pengguna yang sekiranya menggunakan website Open Library itu sendiri. Di mana contohnya yang pertama adalah si Daniswara. Di mana Daniswara ini adalah mahasiswa informatika yang sering menggunakan website perpustakaan OPLIB untuk mencari seperti ini motivasinya, untuk mencari sumber referensi dan juga keperluan-keperluan akademik. Di mana goal dari si Daniswara ini adalah kemudahan untuk menggunakan website perpustakaan. Namun dia merasa terhambat karena UI-nya yang tidak mudah untuk mengguna walaupun dia sudah menggunakannya kurang lebih hampir 2 tahun. Tidak hanya Daniswara, tapi Kurnia juga mengalami masalah yang lebih besar gitu. Di mana Kurnia ini adalah mahasiswa tahun pertama yang masih belajar cara mengakses sumber daya digital dari kampus. Di mana dia ingin seperti Daniswara sebelumnya, dia ingin mendapatkan kemudahan dalam mencari informasi-informasi akademik. Tapi dia tidak mahir dalam menggunakan website-website akademik seperti OPLIB itu sendiri. Nah, terakhir tidak hanya mereka berdua, tapi Abi juga mengalami masalah yang bahkan lebih besar daripada si Kurnia di sebelumnya, di mana dia adalah mahasiswa yang lebih terbiasa memilih sumber referensi dan mencari referensi dari sumber-sumber lain, di mana dia menggunakan website OPLIB itu hanya untuk saat-saat di mana dia memerlukannya saja, seperti memesan ruangan untuk kerja kelompok, seperti untuk contohnya. Namun dia tidak familiar dengan websitenya dan dia tidak dapat menemukan fitur yang ia perlukan pada saat itu.
Nah, setelah user persona ini, kami harus juga mengidentifikasi proses bisnis, di mana proses bisnis ini kurang lebih alur-alur alur-alur dari tas-tas atau kayak proses yang dilakukan uh, oleh si website Oplip ini sendiri. Seperti di sini adalah login atau register, lalu bisa mengakses homepage, lalu juga bisa ke pemesanan ruang belajar, pencarian buku jurnal atau semua layanan yang ada di Oplip. Lalu terakhir adalah dikirim semua datanya ke admin untuk dikelola. Nah, selain proses bisnis juga kami juga memerlukan untuk mengidentifikasi mental model dari pengguna itu sendiri, di mana mental model ini kurang lebih adalah seperti ekspektasi dari pengguna itu sendiri apabila menggunakan si website Open Library itu sendiri, seperti justifikasi akan dialihkan ke website Open Library, eksplorasi bisa mendapatkan buku yang mereka dapat atau tidak, dibilang bahwa tidak ada buku yang mereka cari. Lalu transaksi adalah di mana transaksinya bisa berhasil apabila ada ruangannya, dan apabila tidak ada ruangan atau buku atau jurnal, maka diberitahu bahwa tidak bisa digunakan, tidak bisa menggunakan karena sedang digunakan gitu. Lalu yang terakhir adalah pasca transaksi, di mana user ini berekspektasi bisa memberikan feedback atau review terhadap apapun yang mereka pinjam di Open Library. Nah, lalu berikutnya adalah task analisis, di mana ini adalah alur-alur yang harus digunakan, harus dilakukan oleh user untuk menjalankan suatu task gitu. Seperti di sini adalah untuk peminjaman buku dan atau jurnal gitu. Dan yang terakhir di sini adalah peminjaman ruangan. Ya, baik. Sekian dari beberapa identifikasi yang sudah kami lakukan untuk bisa masuk ke dalam step perbaikan UI, di mana step perbaikan UI ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk rekan saya dipersilakan. Doni, Doni. Perkenalkan, nama saya Muhammad Denisora Mardika dengan NIM 1030 123 000336. Di sini saya akan melanjutkan di bagian perbaikan UI. Page pertama di sini adalah page untuk login. Bagi user yang sudah memiliki akun, tinggal memasukkan akun SSO-nya dan memasukkan passwordnya, lalu akan login. Nah, bagi jika akun SSO atau passwordnya salah, ini merupakan page login yang jika user menginputkan password atau akun SSO yang salah, maka di sini akan muncul warna merah. Lalu ini untuk register, ketika user belum memiliki akun SSO atau belum pernah mendaftar untuk mengakses Telkom University Open Library ini. Ini untuk register errornya, jadi terdapat tanda merah di bagian akun SSO atau sandi, itu menandakan terjadi kesalahan di bagian itu. Di sini merupakan pop-up video panduan, jadi sebelum user akan mendapatkan video panduan penggunaan aplikasi. Jadi video ini dapat membantu user untuk mengetahui bagaimana cara menggunakan dari website Telkom University Open Library ini. Di sini merupakan homepage, jadi ketika user sudah register atau login, jadi akan dilanjutkan ke page ini. Dari homepage ini di homepage ini terdapat buku yang buku populer. Jadi ini diambil dari collection page. Jadi di sini dapat buku populer. Lanjut, di homepage ini juga terdapat ruangan yang tersedia. Jadi terdapat rekomendasi ruangan-ruangan yang bisa dipinjam dari Open Library ini. Selanjutnya di collection page, di sini terdapat sama seperti yang di homepage tadi, yang di atas itu merupakan buku populer. Yang di bawah terdapat search untuk mencari buku yang kita inginkan, bisa search by genre atau judulnya juga bisa langsung. Nah, jika ingin melakukan peminjaman, user bisa beralih ke page ini.
Di sini terdapat jenis judul bukunya. Lalu user harus memasukkan nama, nomor HP, eh, dan user memilih waktu pengambilan bukunya dan waktu pengembalian bukunya. Lalu user langsung booking untuk bisa mengambil buku yang ingin dia pinjam. Ini selanjutnya ini koleksi jurnal. Sama seperti patch collection book yang tadi, cuman bedanya di sini merupakan jurnal-jurnal yang dibuat oleh dosen atau mahasiswa di Telkom University ini. Selanjutnya di sini terdapat layanan ruangan belajar. Di sini user dapat membooking atau meminjam ruangan untuk melakukan pembelajaran. Nah, ini merupakan patch peralihan jika user sudah mengklik salah satu dari ini, misalnya kita mengklik ruangan populer yang di sini, maka akan dialihkan ke patch ini untuk user dapat meminjamnya dengan memasukkan nama, nomor HP, lalu memilih jam di mana ruangan tersebut tersedia atau tidak ada user lain yang sudah membookingnya terlebih dahulu. Lalu user tinggal membookingnya saja. Nah, jika terjadi error atau misalnya nama user tidak diinputkan atau nomor HP tidak diinputkan, maka border dari kotak pada bagian nama ini akan berubah menjadi warna merah, sama begitu pula dengan yang nomor HP. Dan jika user belum memasukkan jam yang memilih waktu yang tersedia, maka terdapat tulisan ruangan tidak tersedia di bagian bawah. Selanjutnya di sini merupakan tampilan dari page about tentang kami. Di sini merupakan deskripsi singkat atau pengenalan dari Open Library Telkom University ini. Kemudian di sini merupakan page untuk laporan. Di sini user tinggal memasukkan email address-nya atau akun SSO-nya, lalu user mengisikan laporan yang ingin dia laporkan, bisa tentang bisa tentang collection dari Open Library-nya atau tentang website-nya, itu bisa dilaporkan di sini. Nah, jika ini merupakan error pada report page, jika error ini bisa ditandai dengan kotak atau kolom pada email atau report yang ingin dikirimkan itu kosong. Jadi user belum menginputkan apa-apa, akan berubah menjadi warna merah. Nah, sekian dari presentasi kelompok saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.